ceritanya Mas Boy itu Mas? Dulu ceritanya kalau waktu kecil atau mungkin keluarga itu juga apa sih? Nanti hubungannya terus akhirnya mungkin Bapak sudah mungkin kecil udah mungkin dari keluarga atau dari mana atau ternyata udah mungkin dekat dengan kesenian atau apa gitu. Kakek saya pelukis kebetulan. Kakek gitu. Pelukis, tapi dulu lahir di sini, lahir di mana? Saya ya di Pontianak. Di Pontianak. Pontianak. Tapi separuh hidup saya di Jakarta, jadi separuhnya di Pontianak. Saya merantau lama di Jakarta. Saya kecil udah bisa ngelukis dari SD lah ya. Kemudian dari? Saya banyak belajar ngelihat kakek saya melukis. Kakek siapa namanya itu? Terus melukis dia dari? Nah, Chinese painting dia. Di Chinese painting gayanya. Jadi cat air aja. Iya. Kemudian saya banyak ngelihat kakek, kadang nanya, saya coba di cat air. Selepas SD masuk ke SMP gitu saya banyak bertemu teman, tapi mereka lebih tua dari saya dan udah main cat minyak. Tahun berapa ya Pak? 70-an. 70-an. Ini 70-an akhir gitu ya. Kemudian tahun 80 saya diajak pameran. Ini teman-teman apa ini? Teman-teman pelukis juga. Udah banyak. Udah banyak di Pontianak waktu itu. Sanggar gitu. Dulu waktu itu kayak apa sih sebenarnya? Kalau situasinya mungkin kesenian sendiri atau mungkin udah ada sanggar atau sudah ada kumpulan seniman-seniman? Sanggar udah ada. Jadi dari senior saya lah gitu ya. Jadi seperti Sanggar Sam udah ada, itu sanggar. Sama apa aja Pak? Sanggar Abdul Majid, dia seni rupa, patung. Abdul Majid. Jadi pemimpinnya Abdul Majid gitu. Pak Sam biasa dipanggil. Dia juga termasuk pelopor ya di Kalbar nih, termasuk Pak Ajis Yusnian. Kemudian banyak lagi termasuk Pak Halim yang sekarang masih ada. Itu seniornya saya. Kemudian tahun 80 saya diajak pameran. Saya udah mengenal cat minyak tuh antara SD SMP gitu. Udah dikasih tahu teman sih, lihat teknik, nggak pernah belajar langsung saya, otodidak. Lebih banyak ngelihat orang berkarya, saya coba gitu. Coba. Kemudian tahun 80 saya diajak pameran, yaitu pertama kali saya pameran yang pertama kali di Balai Prajurit. Sekarang udah dirubuhkan itu, depan pinggir sungai itu. Depan Kodam ya. Itu apa pameran dalam rangka apa? Tanya siapa aja gitu. Waktu itu kalau nggak salah memperingati Hari Sumpah Pemuda ya. Jadi gedung itu juga waktu itu dipinjamin gratis sama Pak Pangdam, nggak salah namanya Pangdam Untung Sridadi. Waktu itu. Jadi kami langsung waktu itu bikin kumpul-kumpul gitu, nggak sih disengaja dari teman-teman. Akhir bikinlah satu perkumpulan nama Pempres, Pemuda Prestasi ya, Sanggar Pemuda Prestasi. Itu masih antara SMP, SMA, ya umur segitulah. Kami mulai. Kemudian setelah itu tahun 80 berlanjut karena Vedanka di sini lihat dari Taman Budaya Gedung Kesenian. Setiap tahun mereka ngadakan pameran rutin. Terus 82 saya diajak pameran Duta Seni 4 provinsi itu. Jadi saya sempat ke Banjarmasin pameran. Jadi 4 provinsi Kalimantan itu. Itu masih muda banget ya? Masih muda waktu itu, masih belasan lah umur saya. Jadi memang
Kalau secara apa namanya jumlah seniman sudah banyak waktu itu? Waktu itu banyak sebetulnya. Sudah berapaan? Setahu saya sekitar 20-an sampai 30-an, tapi muda-muda. Kalau yang ikut pameran itu ada berapa? Waktu pameran waktu itu mungkin sekitar 15 orang ya. Dan karyanya antara 2 sampai ada yang 5, ada yang... Kalau karyanya seperti apa waktu itu? Waktu itu masih sudah muncul seperti apa gitu karya-karya yang muncul? Mungkin di... Maksudnya? Mungkin lebih ke... Ya mungkin ada karya-karya banyak yang... Gaya. Oh, gayanya ya. Apa, gitu. Kebanyakan realis. Banyak yang Realis. Iya, iya. Dan waktu itu saya banyak ngeluarin cat air. Wawancara ini, wawancara nomor 3 ini. udah mulai air malah. Saya lebih banyak cat air, cat minyak saya udah bisa, udah nguasain, kata senior saya udah oke katanya. Ya, kayak Pak Halim segala. Kemudian lanjut tahun depannya saya pameran terus setiap tahunnya. Sampai akhirnya tahun 91 saya diajak ke Malaysia pameran. Wah. 91 ya. Waktu itu dari pihak Kuching Plaza di Kuching dia nyiapkan gedung dengan waktu tidak terbatas sesuka kami gitu. Cuman karena biaya hidup di sana berat, jadi bertahannya 1 bulan lebih aja. Lukisan sih ada yang terjual, cuman nggak begitu banyak. Jadi teman-teman juga datang? Waktu itu kami pergi berempat aja. Jadi saya, Pak Wayan ya, Suhadiman sekarang dia udah pengusaha hotel sekarang. Oh, iya, Pengusaha, ya. Sama Willy sekarang dia udah berhenti melukis, main musik dia. Di Batam sekarang saya dengar. Iya. Kami berempat waktu itu. Jadi 1 bulan lebih lagi dia bertahan. Berkarya di sana, display juga di sana. Pamerannya di Kuching Plaza-nya. Terus lanjut lagi setelah itu? Setelah itu saya ke Jakarta. Dalam rangka apa itu? Ke Jakarta sih saya cuman ganti suasananya. Sampai di sana juga tetap melukis. Jadi lebih banyak bikin lukisan pesanan galeri gitu. Kemudian bolak-balik Pontianak, kan dulu udah ada kapal ya, murah kan. Nah, kapal laut, wah udah enak bolak-balik. Ya, 30 lebih 40 gitu ya. Kadang belanja alat lukis di sana kan komplit Jakarta. Masih sempat pameran lagi di Pontianak, nanti balik lagi sana. Jadi selain bekerja di menerima pesanan itu, berkarya juga masih aktif ya? Maksudnya? Berkarya masih aktif secara ekspresif, secara ekspresi itu masih selain bekerja dengan tadi bekerja ya di Jakarta ya? Bekerja menerima pesanan-pesanan gitu? Lukisan itu. Lukisan ya. Nah, dari galeri. Terus saya pernah juga ngedesain kaos di Jakarta itu. Bikin gambar-gambarnya. Kemudian nggak bertahan lama, saya tetap melukis sampai sekarang. Jadi saya nggak pernah kerja di kantor, gitu. Iya. Jadi kerja saya melukis dan sempat nyablon, kerja nyablon sambilan gitulah. Karena kok harapin lukis aja kan susah. Iya. Jadi saya pernah itu screen printing itu ya, sablon. Kemudian ya sampai sekarang ini melukis terus.
Kalau soal ini Pak, mungkin secara artistik itu seperti apa? Apa namanya, perkembangannya dulu awal-awal seperti apa gitu, mungkin melukis berbentuk apa, akhirnya sekarang mungkin secara artistik juga berbeda, mungkin medianya juga berbeda, mungkin dulu pakai apa gitu, minyak atau apa, akhirnya terus berpindah dengan cat air, sekarang lebih intens atau apa. Kemudian kalau soal yang diomongin itu apa dong dari lukisan itu sebenarnya, atau sebuah catatan, atau ada pesan-pesan khusus dalam lukisannya itu? Kalau saya dari dulu kebanyakan saya suka melukis umpama gedung yang udah antik gitu ya, atau pasar, arsitektur, kemudian sama ini kehidupan Dayak itu. Lukisan saya kebanyakan itu aja. Waktu pertama saya agak impress ya, sapuan saya agak kasar. Yeah. Tapi sekarang saya agak halus gitu. Yeah. Jadi ada yang bilang naturalis lah, ada yang bilang mengarah ke hyperrealis. Aku pun juga nggak tahu karena otodidak tadi. Yeah. Sekarang saya malah makin tua makin suka berhalus-halus gitu, nggak kayak dulu. Dulu kan sapuan, goresannya agak spontan. Anak muda harus emosi gitu kan? Iya juga mungkin sama ini. Iya serius. Bahan cat mahal karena impress tuh kan masih tebal-tebal. Sama susah nyarinya kan. Iya. Di Pontianak mau belanja cat bagus tuh susah. Yang ada yang biasa-biasa aja itu. Nah, itu berpengaruh nggak Pak dengan apa namanya, dulu cat kan susah, tapi tetap berkarya gitu. Terus akhirnya ada nggak, terus akhirnya mengakali dengan mungkin dengan keterbatasan seperti apa. Terus sekarang mungkin lebih mudah ya mungkin kalau cari cat, dan itu berpengaruh juga di dalam karya nggak? Atau dulu seperti apa? Mungkin memakai apa gitu kan dulu? Kayak teman-teman di Jogja kan ada yang sempat gambar pakai cat tembok juga. Oh iya. Tapi dari sana ada berapa seniman yang menurut peneliti atau apa, dia muncul secara jiwanya dia melukis itu kadang-kadang muncul di sana. Tapi setelah semua jadi enak, tersedia, itu secara kualitas kadang-kadang turun gitu. Ada yang kayak gitu. Kalau Bapak kayak gimana? Dulu seperti apa? Kalau saya dulu lebih produktif aja ya. Mungkin setiap bulan ada lukisan kan. Kalau sekarang agak kurang. Jadi mungkin 2 bulan baru 1 gitu. Mungkin karena pilihan ini juga ya. Gayanya juga berbeda ya. Berbeda. Saya agak ke detail sekarang. Iya. Saya suka. Jadi butuh waktu. Butuh waktu lama. Tapi kalau memutuskan dengan kertas dan cat air itu seperti apa? Cat maksudnya? Cat air. Akhirnya seperti inilah. Ya, cat air aku. Pakai air kan? Cat air kan? Dan itu bahannya kertas juga toh? Kertas. Itu udah dari dulu atau? Dulu saya. Pindahan apa gitu? Dari dulu ya udah ngerjain cat air ini. Cat air sama cat minyak itu saya suka dua itu. Saya juga pernah eksperimen ke akrilik segala, tapi nggak begitu suka. Akhirnya saya cuman ini cat air, cat minyak. Cat minyak. Pensil kadang drawing. Oh iya. Kalau mamanya ini merekam satu peristiwa atau apa gitu, terus akhirnya ini lebih cocok tak bikin cat air, atau lebih tak cocok dengan cat minyak, atau cukup dengan drawing aja, itu keputusannya seperti apa? Apa itu secara alami itu akhirnya terus di cat air aja lah, enggak, ini bagusnya tema ini pakai cat minyak gitu. Kadang ini diburu waktu. Kalau yang agak santai saya pakai cat minyak aja. Saya lebih suka cat minyak sebetulnya. Cuman waktunya panjang. Ya, kadang kalau
kadang kan saya orang mesen juga minta dilukisin dong wajahnya gitu kan. Dia minta cepat ya. Oh ini ada medianya itu masih yang apa lukisan pesanan itu masih. Pesanan kadang-kadang buat ya buat itulah. Iya. Kalau buat yang koleksi pribadi juga tetap dibikin itu. Yang buat siap-siap nanti kok umpama ada ajakan pameran gitu. Saya buat juga. Tapi sayangnya lukisan saya banyak terjual sih, yang Jakarta itu udah habis itu. Jadi karya lama saya sebelum saya tinggalin Pontianak 94 ya. Saya banyak kasihin temen, suruh rawat gitu, titip gitulah. Sekarang masih ada sih yang temen juga, kebanyakan teman yang saya kasihkan pelukis juga. Kalau ini Pak, apa namanya, proses kerjanya seperti apa? Kalau mau bikin karya biasanya Bapak? Mungkin jalan-jalan dulu, kemana, ke kota atau kemana gitu, kemudian adanya sketch dulu, artinya itu terus bilangnya dipindah di kanvas. Kalau selama ini seperti apa? Atau mungkin referensinya cukup nonton TV, atau mungkin ada beberapa seniman yang motret dulu terus dari foto atau dari clipping atau apa terus gambar ulang. Saya kalau dulu sering skate dulu ya, jalan skate sampai rumah baru pindahkan kanvas. Itu kalau alam gitu ya. Iya. Kadang juga kerja dengan foto. Motret dulu. Motret dulu. Udah itu baru saya pelan-pelan kerjanya. Kalau itu berapa lama prosesnya kalau untuk bikin satu karya gitu? Kalau yang 1 meteran mungkin mau 1 bulan gitu. 1 bulan. Nah, cat minyak ya. Itu. Cat minyak. Kok cat air sih mungkin 10 hari lah yang kayak itu. Atau seminggu gitu. Tapi ada bedanya nggak yang cat air sama cat minyak? Soal mungkin visualnya tetap yang nyatanya kota-kota itu atau yang berbeda? Kecenderungannya seperti apa? Semuanya cat minyak itu saya mungkin lebih suka gambar orang atau apa, aktivitas apa. Tapi kalau yang cat air lebih mungkin kayak apa namanya yang ini apa namanya yang gedung, arsitektur gitu-gitu. Ada nggak perbedaannya? Enggak, kayaknya sama aja. Sama aja. Sama aja, iya. Kalau cat minyak, saya pernah melukis tuh hampir semua objek gitu. Gedung, orang, kemudian flora fauna gitu kan. Saya coba semua itu. Itu ada perbedaan ya antara cat minyak sama cat air kan. Ya, hal-hal tertentu yang nggak bisa dicapai dengan cat minyak, dan ada hal tertentu yang nggak bisa dicapai dengan cat air. Akhirnya pengaruhnya ke lukisannya bagaimana? Kayak misalnya cat air kan nggak bisa bikin tekstur. Iya. Cat minyak kan bisa gitu. Kalau di karya Benny gimana? Apakah yang cat minyaknya itu memanfaatkan kekuatan cat minyak supaya bisa dapat tekstur gitu, atau hanya ketika di cat air memanfaatkan yang sangat cat air sangat liquid itu untuk membuat gradasi halus gitu misalnya. Bingung juga saya jawab. apa di perlakuannya ke di cat minyak lah misalnya? Saya apakah itu lukisan cat minyaknya juga cuma halus teksturnya cat minyak ya halus juga saya. Main di halus gitu. Diperlukan seperti kayak cat air nggak bisa mencapai, kan agak susah ya untuk kalau mencapai seperti warna di cat air dengan cat minyak ya. Enggak juga cat minyak saya nggak bawa sini ya. Tapi ada di katalog kemarin pameran. Oh yang itu yang senyum manis itu. Udah lihat kan? Mungkin lupa ya. Yang mana? Ada di katalog ya. Bawa nggak, Wek? Katalog pameran Galnas kemarin. Iya. Senyum manis itu lukisan saya itu.
Jadi masih bisa mencapai kayak kelebihannya cat air dengan cat minyak, halusannya Bisa, kayaknya bisa. Itu akalinnya gimana, apa kayak dengan lebih banyak Gunakan minyaknya atau enggak kuasnya kayak. kuasnya ya? Kuasnya yang banyak pakai kecil. Kuas kecil. Mm-mm. Oh, itu kenapa lama ya gambarnya? Kenapa pakai kuas kecil? Enggak, itu paling kuas kecil tempat detailnya aja. Iya. Kayak di mata, di bibir, di rambut ya, ujung apa? Ya. Pak, kalau rekam apa namanya, rekam tema-tema arsitektur itu memang karena lebih senang kayak gitu, atau mungkin ada pesan yang mau disampaikan dari itu biasanya, atau kadang-kadang mungkin ada kritiknya atau enggak, atau memang sekedar menampilkan mencatat apa, merekam kembali gitu, satu bangunan atau satu kota gitu, atau mungkin ada pesan di dalam karya apa namanya, gambar arsitek, gambar mungkin rumah tua atau apa gitu biasanya. Ada pesan-pesannya enggak? Biasanya saya lukis tempat yang mungkin nggak lama lagi mau dibongkar gitu. Jadi ada kenangan gitu lah. Ya. Ada kenangan. Ada kesadaran Iya. kesadaran buat mendokumentasikan itu. Pilihannya lebih sering seperti itu pilihannya. Saya suka. Jadi kalau misalnya ada bangunan tua tapi kayaknya itu terbiara nggak bakal itu nggak jadi pilihan. Itu kan artinya Bapak harus mengamati lama Harus ya. nyari tahu. Enggak. Informasinya biasanya dapat dari mana? Informasi dapat dari mana? Tahu-tahu itu Oh, ya, udah terus mau dirobohkan. Kayaknya ini mau dirobohkan nih, terus Bisa kira-kira kita udah tahu. Pakai feeling aja. Iya. Kayak itu yang saya lukis tuh kota kucing itu. Udah hilang itu sana. Oh, itu tahun berapa gambarnya? 99, tapi objeknya 91 saya ngambil. Pas saya pameran di Kucing itu kan saya potret sendiri itu. Potret, kemudian 99 baru saya lukis. Terus itu dihancurkan tahun berapa? Saya kurang tahu, teman saya yang ke Kucing bilang jalan ini udah jadi gedung-gedung baru katanya. Jadi sempat yang baru-baru ke Kucing ya. Saya kan udah nak balik lagi, kata mereka yang dekat waterfront Carpenter Street kan ini, iya kataku. Udah rubuh katanya. Pasar lama itu. Lagi pula kalau pasar lama lebih cantik kelihatan dibanding yang baru gitu. Kalau soal menggambar itu kan ini artinya realita asli gitu, akhirnya itu digambar, maksudnya dipindah di kertas atau di kanvas gitu. Tapi kemudian tadi sempat banyak yang bilang bahwa lukisannya super apa namanya, mau ke hyperrealis, lagi menjurus ke sana. Itu kan artinya apa namanya? Ya itu aku mau tanya, mungkin selama ini mungkin apa dari menangkap satu objek itu terus mungkin ditambahi lagi atau di apa untuk kebutuhan gambar tersebut. Kadang saya tidak meniru persis dengan foto ya. Kadang saya ngarang-ngarang juga. Nah, ada yang saya kurangi, saya tambah gitu. Saya nggak mau persis banget dengan foto ini. Pertimbangannya apa? Ya pertimbangannya apa itu? Biasanya apa? Ini nggak profesional, nggak proporsional atau seperti apa? Biasanya apa? Lebih pertimbangan apa? Kadang gimana ya? Umpama backgroundnya kurang begitu, itu saya ubah. Kadang kita kan nggak bisa terpaku dengan foto. Kadang foto tuh cahayanya kayaknya
Menurut saya nggak sesempurna kalau di apa? Dipindah. Kadang saya suka saya ubah-ubah itu. Terutama warna ya, warnanya. Saya suka ngotak-ngatik warnanya. Tapi apa? Saya nggak mau ikut fotografi benar gitu. Kadang fotografi itu kan suka pucat-pucat gitu kan. Ya, saya ubah dengan warna yang sesuka hati saya gitu. Jadi saya nggak terpaku ngikut 100% foto itu. Saya suka juga motret dulu, kemudian baru saya lukis. Skate juga, model juga bisa saya ngelukis model langsung gitu. Juga sering. Yang di bangunan itu juga mungkin pernah nggak yang langsung gambar juga di tempat itu? Lukis model gitu. Nggak yang di oh ya, sering juga dulu. Dulu. Sekarang udah? Agak jarang-jarang. Paling saya bikin sketsa. Iya. Apa namanya, Pak? Kalau perkembangan seni rupa di sini selama ini setelah mengikuti yang mungkin beberapa kali pameran atau mungkin berkumpul sama teman-teman, seperti apa sih sebenarnya? Mungkin mungkin ada nggak kesulitannya atau mungkin ada perkembangan secara visual gambar, mungkin sekarang lebih variatif, terus mungkin bahan yang dipakai juga mungkin entah lebih bagus atau entah lebih banyak juga. Kalau perkembangannya seperti apa sekarang seni rupa di sini? Kalau kulihat dari teman-teman ya, bahan yang mereka pakai sekarang udah bagus-bagus. Karena mungkin udah gampang ya sekarang ngirim atau gimana lah ya. Saya ini baru balik setahun lebih ke Pontianak. Saya baru sampai Pontianak setahun lebih. Sebelumnya kemana? Saya Jakarta. 94 setelah saya melukis Gubernur Aspar Aswin dengan ibu, potretnya ya. Waktu itu saya disuruh melukis beliau tahun 94 lah, 1994. Selesai melukis itu saya ke Jakarta, 15 tahun saya nggak balik. Lama banget tuh. Lama banget. Di Jakarta yang melukis. Melukis saya. Itu di rumah atau main ke Ancol segala kayak gitu juga? Saya komunitas juga. Kebanyakan di rumah, tapi saya hubungan dengan galeri gitu. Jadi mereka kasih order, saya kerjain di rumah. Kadang mereka suruh di galeri juga. Macam-macam lah, ada yang repro, ada yang original bikinan saya juga ada. Jadi saya kebanyakan jual di daerah Kemang gitu ya, Kemang Jakarta Selatan itu. Pertama sih saya mau masuk sana takut-takut, mampu nggak saya diterima nggak kan? Takut juga kan, kelas tinggi sana tuh, kelas Kemang itu. Saya coba-coba lah, saya gulung lukisan bawa ke sana. Galeri yang sedang-sedang saya masukin. Begitu ada bawa contoh, ada gulungan saya buka. Begitu bosnya ngelihat mau dijual berapa, tenang saya langsung. Berarti udah itu kan. Pertama ini apa? Takut-takut saya. Bisa nggak saya tembus Kemang nih? Kok daerah kota sih udah pasti tembus, yang kayak kuda, lukisan ikan koi itu yang pasaran tuh, yang komersil sih sering juga saya bikin. Kadang buat apa? Ya tuntutan hidup lah, orang buat hidup sehari-hari. 15 tahun kemudian si Yohanes tadi tuh itu nelfon terus tuh, baliklah ke Kalimantan gitu. Akhirnya balik juga saya. Kenal Yohanes di mana? Hah? Kenal Yohanes di mana? Dia dari Jogja, tol 84 ke Kalimantan nih langsung ke sanggar saya. Saya dulu ada sanggar. Sanggar apa namanya? Sanggar Flamboyan. Flamboyan di Merdeka Timur. Merdeka Timur. Itu
saya dirikan tahun 81. Dan waktu itu mungkin pimpinan sanggar paling muda, aku rasa waktu itu aku kali. Masih belasan itu. Ya mungkin ya, kemungkinan ya. Kulihat sih banyakan sanggar-sanggar mereka udah rata-rata udah berumur atau kuliah gitu ya. Saya masih ABG loh. Jadi kumpul-kumpul senang-senang aja gitu. Ngumpulin teman, ngajak lukis. Kemudian kadang jadi dulu kan Pedanka namanya ya. Ngadakan pameran ya udah bareng gitu. Jadi lukis sampai sekarang lah. Selama saya hilang 15 tahun, saya beberapa kali ditawarin pameran tunggal karena karya saya enggak ada. Jadi Di Jakarta. Di Jakarta, ya. Ada bos yang mau sponsor. Dia juga banyak koleksi lukisan saya. Itu rumahnya lukisan saya semua sampai ke kantornya. William Presiden Direktur William Mobile itu. Namanya Franciscus ya, Pak Franciscus. Itu yang paling banyak punya. Paling banyak. Dia orang Kalimantan juga aslinya. Terus kembali ke sini, terus melihat seni rupanya sendiri. Pertama balik ke sini itu bagaimana? Kaget lihat anak baru sekarang hebat kok. Iya, yang baru-baru tuh. Ini yang saya kenal yang lama baru dikit itu sebetulnya. Banyak yang baru saya nggak kenal lagi. Terus yang dulu yang barengan zaman dulu sebelum pergi ke Jakarta itu bagaimana mereka? Masih lukis juga? Ada yang berhenti nggak lukis, ada yang udah almarhum juga. Sini sisa Yohanes sama Sugeng Hendratno itu zaman saya. Kalau yang barengan awal-awal banget 20 orang itu banyak merantau mereka. Udah enggak di Pontianak lagi. Tapi masih Pulau Jawa. Masih melukis. Kebanyakan dikontrak. Ada yang dikontrak di AW. Jadi apa? Desain apa ya? Advertising kali mungkin ya. Banyak di Jakarta dan Pulau Jawa lah. Ya. Di sini update nggak dengan perkembangan seni rupa Indonesia? Gitu. Maksudnya bisa disamakan gitu. Ya, secara kalau di Pontianak sini sih kayaknya kalah lah dengan yang Pulau Jawa. Pulau Jawa mereka lebih apa? Lebih aktif lah ya, nggak dibanding di sini. Tapi kalau lihat dari hasil karyanya sih, ya mungkin bisa lah ya mendekati gitu lah. Kalau kegiatan sih kalah mungkin dengan Pulau Jawa ya. Kalah dengan Pulau Jawa. Apa lagi? Untuk supaya seni rupa sini Pontianak itu bisa berkembang lebih cepat itu apa yang dibutuhkan di sini? Saya rasa satu gedung pameran tadi itu ya. Ruang pameran. Udah nggak ada. Zaman saya masih ada itu. Arena Rembaja sekarang jadi PCC ya, Pontianak Convention Center itu saya paling sering pameran di sana. Sekarang masuk udah buat bajar, buat macam-macam itu, buat orang kawinan. Udah nggak ada lagi. Ruang pamer? Taman budaya udah dihancurin katanya. jadi pentas band itu. Selain ruang pamer, apa lagi yang dibutuhkan? Saya rasa sama ini nih. Pedagang di sini nggak mau jual alat lukis yang agak bagus gitu. Susah laku mungkin ya. Material ya. Material itu bahan gitu. Kami kadang ngirim ke Pulau Jawa. Susah mau nyari yang ada di sini
yang apa meris itu yang buat anak sekolah itu. Ya buat saya memang pakai meris dulu belajar. Tapi kalau kita udah main ke cat yang nggak berkelas, rasanya udah malas ke sana gitu. Iya, bener. Kualitas warnanya juga beda. Sangat beda. Warnanya juga beda. Meris untuk anak SMA. Saya pertama dulu juga pakai meris. Aku SMA ya meris. Karena pedagang kan dia nyari keuntungan. Jadi kalau yang susah laku mungkin nggak dijual nih kan. Kalau yang ini Pak, yang mengoleksi di sini rata-rata siapa sih Pak? Kalau ini Kolektornya. kolektor atau Pembeli. Yang teman di sini lah. yang tidak pesan tapi datang dia senang beli. Dikit. Tapi ada. Ada. Biasanya orang asal Pulau Jawa yang ditugaskan ke sini. Kayak kemarin Pak Mengganas kan yang beli orang Solo. Dia Solo tapi tinggal di sini karena tugas ya. Orang Solo itu yang beli. Jadi hanya laku satu kemarin. Termasuk saya punya ditawar. Cuma waktu itu karena harga nggak cocok, nggak jadi saya lepas. Itu orang Solo. Dia asli Solo. Dia tugas di sini di Kalbar. Kok asli Kalbarnya kayak jarang. Kalau yang pernah beli, boleh kayak Pak Beni? Saya dulu juga Pak Hapsoro ya. Dia orang penting di Kehutanan. Dia juga banyak koleksi lukisan saya suka nih. Itu juga orang dari Pulau Jawa. Pejabat. Ke sini dapat istri sini, tinggal di sini. Kalau pengusaha gitu jarang. Di sini pejabat. Pengusaha jarang. Jarang. Hotel juga mereka jarang. Jarang. Malahan kadang dosen yang beli. Dosen. Nah, dosen ada beli lukisan saya beberapa, kemudian dikenalkan teman dosennya juga dari Amerika. Pernah beli lukisan saya dulu. Berarti selama ini masih sering jual ke Jakarta gitu? Ada hubungan dengan galeri-galeri? Masih ada, masih kadang dengan bosnya masih kadang nanya ya. Ada karya baru nggak gini? Masih. Bosnya di galeri? Bos galeri di Kemang saya ada akrab satu. Galeri apa? Glory ya, Glory. Glory. Itu yang lebih lama ya Glory. Kalau yang pesanan dari mana Pak? Yang biasa kesana. Per orang. Saya sekarang lagi garap tuh Bupati Sanggau ya. Oh ini. Nah, pejabat kebanyakan saya. Keluarga jarang. Sering. Keluarga. Satu keluarga datang minta di lukis gitu. Pernah. Tapi yang orang kaya banget baru mau. Pernah pengusaha Chinese pernah saya bikin ya foto pengantin dia. Ada, tapi dikit ya, dikit. Itu nggak timbul ya persaingan seperti biasanya kayak di kalangan orang-orang kaya gitu kayak wah di sini habis berapa terus kan ada kayak aku juga mau. Iya. Itu nggak timbul ya di sini? Enggak kayaknya, enggak kayak di Jakarta atau di mana gitu. Iya sudah levelnya udah gengsi gitu. Kayak orang di Jakarta itu temenku bikin apa? Anak serum itu kan bikin kursus gitu. Itu yang datang tuh, yang kursus-kursus tuh pejabat-pejabat. Karena ini penting, maksudnya nggak tahu residensi apa itu ya anak-anaknya kecil itu dikursusin dan harus kursus harus. Jadi menggambar itu ada nilai lebih gitu loh. Ternyata di Jakarta itu gitu. Anak serum itu. Kegiatan sehari-hari apa Pak? Kegiatan kalau tidak kegiatan sehari-hari apa? Kalau tidak melukis, nongkrong aja sama teman-teman. Jadi kerja saya 100% lukis aja itu. Saya total ya. Saya nggak betah kerja kantor. Sempat kerja di advertising dulu, nggak lama.
Kalau nongkrong gitu biasanya ngobrolin apa? Ngobrolin ikut lukisan gitu. Ada juga kadang, kadang juga berbagi job. suka. Saya hobi juga main musik ya, kadang ngilangin stres main musik sama teman-teman. Kebetulan ada yang punya alat band gitu kan, udah main. Ya ngumpul-ngumpul kayak gini lah. Saya juga kebetulan suka fotografi juga sebetulnya. Suka aja. Tertarik lah gitu. Awalnya bisa nongkrong di sini gimana ceritanya? Jadi saya kenal dengan Sugeng. Sugeng kan pelukis. Dia lari ke fotografi. Temannya Nunung. Terus Nunung nongkrong gitu, udah ngajak ke sini, udah main-main ke sini terus. Kadang di tempat saya karena tempat saya jauh. Iya. Di jauh lah dari kota. Saya kesini juga ngontrak karena rumah yang dulu udah dijual. Jadi ngontrak saya balik ke Kalimantan nih. Dulu ada rumah, rumah orang tua ya dulu. Sebelum berangkat Jakarta itu dijual atau? Iya dijual orang tua. Kemudian orang tua, saya masih belum mau ke Pulau Jawa. Orang tua bilang ke Pulau Jawa aja. Akhirnya udahlah ikut orang tua. Oh, keluarga orang tuanya di Jakarta? Jakarta semua. Saudara saya banyak Jakarta. Terus pulang ke sini itu gara-gara Pak Yohanes teleponnya terus? Suka. Karena saya dulu akrab dengan dia. Terus kenapa mau pulang gitu? Pertimbangan? Saya juga rindu dengan sini. Rindu terus. Kayak punya kalau di Jogja ada Tio Sigit. DPR-nya keren. Sigit saya pameran. Foto karya-karyanya banyak di foto berarti ya kan? Senang fotografi ya berarti dokumentasi. Saya senang. Dokumentasinya ada Pak? Foto-foto karyanya banyak ya? Foto-foto karya saya apapun mungkin atau bikin karya apa? Dokumentasi berupa foto aja, tapi foto lama itu saya scan lagi. Ada. Kalau ada tapi nggak begitu banyak. Nggak. Zaman dulu kan foto satu itu masih beli satu roll. Kadang banyak nggak sempat saya potret gitu. Banyak, sayang sekali. Iya. Mungkin saya kalau ada ke Jakarta, kalau lukisan saya masih ada di galeri, saya menumpang potret. banyak yang belum sempat saya potret. Itu ke Pak William ini siapa Pak? Yang Pak Franz itu, William Mobil, nama perusahaannya. Jadi ini yang akhirnya ini nggak apa-apa sih, udah selesai, tapi akhirnya harus melengkapi datanya yang untuk galeri nasional supaya orang juga lebih tahu komplit lah karya-karyanya Bapak seperti apa kalau nanti itu dimasukkan ke datanya galeri nasional. Biar ada, mungkin saya bawa flash disk, mudah-mudahan ada kali. boleh ada di laptop juga. Mungkin ada di flash disk saya. Pak Ben, Nanya nih, masih nanya nih. Ya. Tapi pertanyaan bukan pertanyaan lisan, karena saya juga tidak pandai bicara sebenarnya. Lagu apa Pak Win? Pak Ben, Wah, ini keren ini. pernah ketemu orang di Jakarta Pak Ben? Siapa ini? Siapa? Yang pelukisnya ini? Saya suka kalau yang kayak gini nih. Siapa Pak? Ini dia ke fotografi. Saya senang dengan lukisan kayak gini. Hebat ini. Terus? Mantap benar. Dia udah bilang suka seperti itu. Dia udah bilang suka seperti itu. Iya, suka saya seperti gini nih. Ini siapa pelukisnya Pak? Kusin. Tidak ada Kara. Ya. Mungkin akan senang ketemu Pak Benjamin ya. Jadi kalau ke Jakarta mungkin
mudah-mudahan bisa ketemu. Pak Benyamin ya. Terus pertanyaan saya, lisannya nih. Tadi saya nggak tulisannya. Pada saat Pak Benyamin memotret dengan Pak Benyamin melukis, apa bedanya? Karena ini persoalan teknologi dan wilayah penggunaan teknologi dan wilayah penggunaan cat air terus cat minyak. Pak Benyamin sendiri berpendapat apa tentang keadaan teknologi sama kerja-kerja manual gitu ya. Saya lebih senang kerja manual ya. Tapi kadang teknologi membantu juga. Seandainya teknologi nggak ada, maupun si manual nggak ada, Pak Benyamin akan tetap berkarya atau? Kurasa tetap. Jadi kalau cat air nggak ada, kanvas nggak ada, nggak ada, maka akan beralih ke teknologi. Motret, jadi bikin karya. Ini kita ngobrol santai aja. Tapi kayaknya kerjaan tangan lebih enak dibanding itu. Tapi pernah nggak pakai kayak ini kan udah ada ya, ini ketemu di ruang sini fotografi dengan lukisan. Ada keinginannya nggak? Pengen juga bikin karya foto gitu. Ada nggak pikiran seperti itu? Jadi mamerinnya foto bukan lukisan lagi sekali. Kalau dulu iya, sekarang enggak. Sekarang mungkin saya motret hobi ya. Dulu saya zaman analog pernah ikut kayak kursus-kursus gitu di Chandranaya, pernah dengar nggak? Lembaga fotografi. Ya. Jadi saya tertarik dengan fotografi juga. Suka. Kemudian sampai sekarang saya suka menikmati aja. Kalau motret karena peralatannya sekarang mahal-mahal kan fotografi. Mungkin kalau suatu saat saya punya duit juga mungkin, tapi sekedar hobi aja. Oke, ini ngobrol santai aja ya. Kelompok Mas Nunung, Jogja itu kan mereka menjadi kelompok sangat penting. Karena mereka memposisikan kamera itu, foto itu sama seperti kanvas. Jadi beda itu sempat diserang habis-habisan zaman dulu sama yang orang fotografi salon dan akhirnya mereka muncul kan. Jadi di situ karena mediumnya foto itu cuma foto, bukan kanvas gitu. Bagi mereka itu kan sah-sah aja, kamera apa aja. Kan sempat salah satu anggota kelompok Mas Nunung itu nama Mes 56 sama kelompok itu yang pernah pameran tunggal dengan tema waktu itu iShoot, saya memotret itu dengan kamera HP katanya semua. Nah, itu jadi konsep dan fotonya tidak sempurna kayak orang mencuri motret. Itu penerapan seni rupa dengan medium foto ini sangat berbeda. Itu dulu dikritik selang habis-habisan orang-orang fotografi di Jakarta ketika mereka dapat kesempatan pameran di galeri Antara, galeri foto Antara. Pak Benyamin. Ini berarti kalau di Kalimantan untuk yang dituakan ini Bapak atau Abang? Saya sih manggilnya di sini. Saya Kalau di Pontianak manggilnya gimana? Saya dipanggil biasa Beni aja. Kadang Kalau lebih muda manggilnya Abang. bingung saya, ada yang manggil Om, ada yang manggil Abang, ada. Pak, jadi kalau misalkan ini tentang pencapaian teknik ya. Pak Benyamin cerita tadi bahwa sangat detail
memerlukan waktu banyak, Iya. artinya energi full untuk menggarap satu lukisan. Sedangkan fotografi misalnya sekali cepet langsung jadi. Ini tentang pencapaian sampai Pak Benyamin bilang ke tingkat saya merasa seperti terbawa untuk halus. Kayak tadi gitu. Ada nggak misalkan keinginan untuk sampai ke titik kualitas fotografi? Ada keinginan seperti itu Pak Benyamin? Maunya sih, maksudnya karya ya? Iya, saya pengen, pengen, tapi kayaknya belum. Pengen jadi sempat waktu saya pameran di Hotel Aston ya tahun lalu, itu anak-anak sekolah datang, bukan nih, ini lukisan nggak, foto katanya, dipegang, jangan dipegang dia. Nggak percaya mereka. Pegang baik. Dia bilang ini print kanvas nih katanya. Di Jakarta? Di Pontianak nih. Tahun 2012 akhir. Artinya ada Saya pameran di Aston ini. perasaan Pak Benyamin saat itu ketika anak-anak berbicara begitu? Ada rasa itunya sih. Senang. Oh, ada senang. Berarti ada yang ngakuin. Ya kayak mendekati itu lah ya. Terus ada lagi bule satu dari Australia. Lulus fotografi ya dia. Apa lagi? Jadi tuh mulai dikibulin sama Jadi aku juga bahasa Inggrisnya kacau-kacau juga kan. Dia tahu dikit-dikit. Itu tadi. Lulus kan kalah gak? Aduh, juga jawabnya juga bingung lah, minta tolong yang bisa bahasa Inggris. Tadi yang kelewat gitu. Yang kelewat. Kalau ketika ngelukis gitu, keputusan, oh ini udah selesai, itu bagaimana? Oh udah nih, udah jadi, nggak boleh disentuh lagi, nggak boleh tambah lagi. Keputusannya itu ketika seperti apa? Biasa. Kalau saya udah jenuh gitu dan udah kayaknya enggak ada yang perlu ditambah lagi, udah saya tanda tangan langsung. Udah enggak saya sentuh-sentuh. Udah tanda tangan Udah enggak. Jadi sebelum saya tanda tangan saya suka ngelihat berjam-jam tuh. Apalagi yang kurang gitu. Kalau belum tanda tangan berarti Belum selesai. Terima kasih ya. Oh satu lagi pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan tentang pandangan Pak Benyamin terhadap karir nasional. Kalau seumur hidup saya pameran kan udah banyak gitu sampai kemana-mana. Kayaknya paling mantap yang kemarin, yang Galeri Nasional gitu. Harapan atau masukan atau kritik yang terhadap Galeri Nasional. Kritikan nggak ada. Harapan saya kalau bisa Galeri Nasional perbanyak pameran kayak kemarin gitu. Suka benar saya itu. Jadi lancar banget gitu, nggak kayak yang dulu saya ikut gitu. Kadang inilah itulah tersendat-sendat. Kalau ini lancar banget. Dan tata ruangnya saya juga senang gitu. Yang kemarin ini? Yang kemarin tuh, yang di museum itu. Sayang gedungnya kecil kan, jadi banyak yang di rolling gitu. Itu aja saya rasa. Pencahayaannya segala bagus banget, suka saya. Udah lagi, mau ditambahkan? Cukup ya. Terima kasih banyak. Sama-sama.